Anda masih bersama kami dalam CNBC Indonesia Tech Conference 2022, Exclusive Talk Innovating Technology Unlimited Dreams yang didukung oleh Oppo Indonesia, PT Telkom Indonesia, Persero Tbk, dan Telkomsel. Dan kali ini sudah hadir bersama saya Ibu Dian Asma Hani selaku Brand and Marketing Director Wuling Motors. Kita akan langsung saja memulai diskusi kita kali ini. Sebelumnya apa kabar Ibu Dian? Baik, Jutan. Terima kasih sudah langsung hadir ya di studio CNBC Indonesia dalam acara Tech Conference 2022. Dan ini menarik kalau kita melihat seperti apa sebetulnya sepak terjang Wuling di tanah air. Karena usianya juga masih muda sebetulnya, baru 5 tahun di Indonesia. Tapi kalau kita lihat gebrakannya juga sudah cukup banyak begitu, variasi dari produknya juga sudah cukup menarik dan mendapatkan perhatian juga dari masyarakat. Mungkin bisa diceritakan seperti apa sih sebetulnya Wuling selama 5 tahun di tanah air? Ya, jadi sebenarnya Wuling itu datang ke Indonesia pertama kali itu 2017. Sebenarnya sebelumnya itu kita datang di 2015-2016. Kita memang datang untuk lihat market Indonesia dan kita memang dari Wuling, dari headquarter juga melihat bahwa pasar Indonesia itu sangat potensial gitu. That's why memutuskan 5 tahun yang lalu itu untuk berinvestasi di Indonesia. Sekarang itu investasinya sebenarnya lebih dari 1 miliar US dollar gitu kan ya. Dengan mendirikan pabrik, kemudian dengan bekerja sama dengan dealer-dealer, dan sekarang itu kita udah ada 140 dealer di seluruh Indonesia dan ada 5 produk yang sekarang sudah dikeluarkan, dan itu yang sebenarnya membuat Wuling juga cepat ya berkembangnya, karena memang ketika kita datang ke Indonesia kita bukan aimingnya itu bukan cuman untuk berjualan sebenarnya, tetapi kita memang berniat untuk long term di Indonesia. Makanya selain pabrik, terus kemudian dealers yang saat ini udah ada 140 dealer, ada 5 produk yang saat ini penjualannya itu udah lebih dari 82.000 sebenarnya. Itu yang sebenarnya membuat kita menjadi saat ini lebih dipercaya masyarakat dan terus berkembang gitu. Oke, ini menarik ya tadi melihat Indonesia bukan hanya sebagai market saja begitu, tapi seperti apa sustainability-nya juga ke depan, termasuk dari tadi ada pembangunan pabrik juga, kemudian juga produknya istilahnya baru 5 tapi betul-betul mengena begitu kepada masyarakat. Nah, tapi sebetulnya apa sih dari Wuling sendiri melihat pasar Indonesia sendiri seperti apa, dan bagaimana Wuling akhirnya mencocokkan antara pasar yang ada di Indonesia dengan produk-produk yang ada dari Wuling? Iya, produk-produk Wuling sendiri sebenarnya itu dibuat fokusnya itu adalah customer gitu kan. Karena kita kan ngomongin drive for a better life, fokusnya itu adalah customer, gimana caranya kita membuat produk yang sebenarnya berbeda dari lain dan memberikan nilai tambah buat konsumen. Makanya kalau kita lihat sebenarnya produk-produk Wuling, contohnya Almas ya, pertama kali produk yang mempunyai pesan suara berbahasa Indonesia itu adalah Almas sebenarnya. Kalau kita lihat sebenarnya kita ngomongin produk-produk yang mempunyai pesan suara, voice comment lah ya, voice comment. Mungkin banyak ya gitu, tetapi untuk di Indonesia yang pertama kali untuk kita pengen mengerti pasar Indonesia, menyesuaikan dengan pasar Indonesia, makanya kita membuat produk yang mempunyai voice comment bahasa Indonesia pertama. Kemudian kita ngomongin ADAS gitu kan, untuk Almas gitu kan, itu memang fitur-fitur yang untuk menunjang keselamatan lebih buat konsumen Indonesia. Jadi memang dasar dari inovasi kami itu adalah konsumen. Gimana caranya kita memberikan produk yang lebih buat konsumen gitu. Oke, dan uniknya juga tadi dengan fitur-fitur yang menarik, tapi kalau kita lihat harganya mungkin kadang-kadang bikin konsumen juga kaget begitu, bahwa harganya sebetulnya masih cukup affordable dengan tadi ya fitur-fitur yang menarik, kemudian juga dengan seperti apa kualitas juga menarik begitu. Nah, sebetulnya strategi yang dilakukan oleh Wuling terkait dengan hal ini tuh seperti apa begitu? Intinya kalau kita ngomongin kayak gitu kan sebenarnya intinya adalah inovasi itu gimana caranya kita memberikan produk yang menarik dengan nilai tambah yang baik, tetapi sebenarnya dari sisi pricing juga tidak memberatkan oleh konsumen. That's the core of innovation di Wuling sih sebenarnya gitu. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena dari sisi manufacture-nya kita kan ada supplier park di kita ngomongin inovasi dari berbagai macam lini lah ya, dari sisi manufacture-nya kita ada supplier park di sana, satu gedung, satu lahan lah ya dengan SGMW dengan manufacture-nya, di mana di sana kita bisa hemat untuk cost logistik dan yang lain sebagainya. Jadi banyak faktor yang kita lakukan gimana caranya produk ini bisa deliver ke konsumen dengan harga yang tidak terlalu
wah lah ya gitu, Oke, iya, iya. masih bisa kejangkau. Oke. Jadi banyak faktor, bukan cuma dari sisi produknya aja, tapi dari sisi teknologinya, dari sisi supply chain yang kita juga pikirin gimana biar ini nyampe ke konsumen harganya itu lebih bisa diterima gitu. Oke, ini menarik ya Mbak ya. Tadi artinya inovasinya dilakukan dari berbagai sisi, Betul, termasuk tadi dari supply betul, chain-nya juga betul, begitu betul, ya. betul. Nah, tapi kalau tadi ya balik lagi ke market Indonesia, tapi kalau kita lihat sebetulnya Wuling juga tidak ada produk yang LCGC begitu, tapi secara harga tadi sekali lagi masih bisa affordable. Nah, ini Iya. seperti apa Mbak? Iya, karena banyak faktor ya kalau kita ngomongin LCGC banyak faktor. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya produk kita itu Convero, kemudian Cortez, Almas, kemudian saat ini yang terakhir itu adalah REV. Ada beberapa produk itu yang sebenarnya kita bisa dari sisi harga itu sebenarnya kita bisa digapai lah ya sama konsumen-konsumen tersebut. Jadi memang mungkin kita tidak termasuk dalam LCGC, tetapi sebenarnya dari sisi harga kita bisa memenuhi lah permintaan konsumen di segmen tersebut. Oke. Nah, tadi balik lagi ke masalah inovasi, terkait dengan apa begitu gebrakan yang dilakukan oleh Wuling. Salah satu yang paling menarik perhatian masyarakat ini adalah terkait dengan produk mobil listriknya, Mbak. Dari Wuling REV. Ini menarik kalau kita lihat produknya, apalagi juga kalau kita compare ke mobil listrik yang lainnya yang betul-betul full electric vehicle gitu kan, memang cukup jauh range harganya begitu. Nah, ini seperti apa dari produk Wuling ini sendiri dan antusiasme masyarakat sejauh ini? Kalau kita ngomongin REV itu sebenarnya respon dari Wuling untuk melihat perkembangan global trend ya, semuanya kan ke arah sustainable mobility lah ya sekarang global trend untuk yang otomotif industry. Kemudian kita juga meresponi terhadap inisiatif dari pemerintah untuk mempercepat elektrifikasi kendaraan di Indonesia, makanya akhirnya kita mengeluarkan REV. Nah, kita lihat sebenarnya REV ini bentuk inovasi kita untuk solusi mobilitas di perkotaan sebenarnya. Kalau kita ngomongin REV itu kan dari sisi bentuknya compact ya, kemudian kalau kita lihat di perkotaan dengan jalanan yang padat gitu kan, macet, ya. Ini juga merupakan solusi dari bentuknya. Kemudian kalau kita ngomongin dari sisi kemudahan pengendaraannya itu juga kan sebenarnya gampang banget dikendarai dengan compact dengan desainnya itu. Kemudian satu lagi dari sisi pengecasan, karena kan selama ini banyak yang mempertanyakan ini ngecasnya gimana segala macam. Ini kita lihat bahwa dengan konsep REV yang easy home charging ini juga menjadi salah satu solusi. Satu lagi ya kita tahu sebenarnya isu-isu BBM dan yang lain sebagainya ini juga menjadi salah satu solusi. Jadi memang kita lihat kami melihat bahwa REV ini inovasi kami untuk sebagai solusi mobilitas perkotaan di Indonesia saat ini. Tadi tidak hanya 1-2 masalah, tapi juga tadi berbagai masalah sekaligus begitu ya tadi dalam satu solusi. Nah, tapi pertanyaannya kadang-kadang kalau kita melihat dari masyarakat saat ini begitu, mungkin memang ke depannya mobil listrik adalah sebuah keniscayaan, bahkan memang sudah diarahkan juga oleh pemerintah untuk pengguna mobil listrik ke depannya. Nah, tapi yang menarik adalah sampai saat ini ketika fase transisi tidak sedikit masyarakat yang cenderung agak skeptis terkait dengan mobil listrik, apalagi infrastruktur yang juga masih dianggap juga masih kurang begitu kan, nanti untuk stasiun pengisiannya juga masih perlu dibangun ke depannya. Nah, dari Wuling sendiri melihat hal ini dan strategi yang harus dilakukan di tengah kondisi saat ini agar bisa meyakinkan masyarakat untuk beralih ke mobil listrik seperti apa? Ya, pada dasarnya Wuling melihat segala macam challenge itu as an opportunity ya. Makanya ketika ada ketakutan, kita juga sudah melakukan riset. Ketika ada ketakutan masyarakat terhadap hal tersebut, contohnya infrastruktur dan yang lain, makanya kita membuat mobil listrik yang memutuskan untuk meluncurkan mobil listrik yang easy charging home, gitu loh, easy home charging. Jadi sebenarnya di rumah aja itu bisa sangat mudah gitu dengan hanya membutuhkan 2.200 ya listriknya, itu sebenarnya udah bisa dicas di rumah. Itu sebenarnya jawaban kita atas challenge yang ada. Kita ngelihatnya itu as an opportunity untuk gimana caranya pain point konsumen ini kita terjemahkan dalam konsep produk yang seperti apa gitu. Oke. Termasuk tadi ngomongin strategi dari Wuling nih untuk meyakinkan masyarakat juga begitu. Nah, makanya itu dari sisi baterai kita coba jawab kebutuhan konsumen, jawab pain points konsumen. Kemudian dari sisi keamanan.
Sebenarnya kalau kita lihat teknologi mobil listrik semakin kesini tuh juga kan semakin canggih ya gitu kan. Namanya teknologi itu kan terus evolving gitu kan. Dan untuk teknologi Wuling REV saat ini, kalau kita ngomongin keamanan, terutama mungkin yang banyak dipertanyakan itu adalah baterai. Kita sudah melakukan 16 pengujian untuk baterai, itu bisa tahan, termasuk pengujian di banjir lah ya, kemudian pengujian di tahan panas, kemudian tahan getaran dan yang lain-lain. Itu sih sebenarnya kita bisa lihat bahwa ada IP67 certification gitu ya untuk baterai kita. Itu sebenarnya bisa menjawab bahwa oh ternyata sebenarnya mobil listrik ini aman ya. Oke, gitu. Termasuk tadi ya ketika mungkin melewati banjir atau genangan air juga aman ya berarti ya. Dan bahkan karena kita sebenarnya udah 800 lebih ya mobil udah di delivery ke konsumen gitu. Kemarin kita juga melihat banyak testimonial konsumen yang menerjang banjir. Ya kita memang nggak sarankan ya, tapi menerjang banjir dan memang itu aman gitu. Oke, nah menarik ya tadi artinya ada kelebihan-kelebihan dari mobil listrik yang memang harus sekali lagi mungkin dicoba dulu oleh masyarakat, Betul. dilihat dulu seperti apa untuk menjawab tadi skeptisme begitu yang suka hadir terkait dengan tadi ketika transisi dari sesuatu yang kita sudah biasa nyaman, mobil dengan energi fosil ke mobil listrik ke depannya. Nah, tapi tadi kembali lagi terkait dengan mobil listrik begitu ya. Sebetulnya mungkin dari sisi untuk chargingnya sendiri berapa jam sih dayanya juga dan apalagi tadi menjawab solusi terkait dengan kemacetan ibu kota. Apakah ada perubahan juga begitu artinya ketika menghadapi macet artinya untuk porsi penggunaan baterainya akan berkurang atau bagaimana? Kita range mobil listrik kita tuh sebenarnya sampai 300 km dan bisa lebih bisa kurang itu tergantung sebenarnya dari penggunaan ya. Dan rasanya sih kalau seandainya kita lihat pemakaian di perkotaan itu sebenarnya sudah lebih dari cukup sih, sudah lebih dari cukup. Untuk lama pengecasannya sendiri kalau kita pakai yang 2200 itu kan semalaman orang sebenarnya segampang pulang ke rumah, ngecas di rumah pakai colokan biasa, tinggal tidur besok paginya berangkat lagi gitu kan. Karena kalau dari 0 sampai 100 kalau pakai 2200 itu bisa sampai 10 sampai 12 jam, tapi kan kita punya charging pile yang 7700 itu bisa 4 jam sebenarnya. Itu dari 0 sampai 100. Cuman biasanya kan konsumen juga nggak dari 0 juga ya gitu. Jadi segampang itu sebenarnya, segampang itu pengecasannya di rumah dan itu bisa membantu konsumen juga sih gitu. Terakhir dalam segmen ini begitu terkait dengan cost-nya. Dari pemerintah sendiri kan sebetulnya sudah menghitung-hitung begitu bahwa sebetulnya menggunakan mobil listrik ini bisa lebih murah, bisa menekan cost-nya ketimbang harus membeli bensin dalam waktu 1 bulan. Perhitungannya seperti apa sih Mbak? Kalau kita lihat ini, kalau kita lihat sampai 300 km kan kapasitas baterai kita 26,7 kWh. 1 kWh itu kalau seandainya kita ngomongin harga PLN itu 1.700 sampai 2.000-an lebih lah ya. Itu sekitar 45.000 sampai 50.000 sampai 300 km gitu. Ya, kalau kita bandingin dengan BBM coba dibandingin belasan aja. ribu per liter, belasan kilometer biasa untuk 1 liter ya. Iya gitu. Itu bandingannya bisa kita cuman pakai mobil listrik cuman 15%-an lah ya dari BBM yang ada gitu kan. Dari harga BBM untuk jarak tempuh 300 km. Nah itu sebenarnya bisa dibandingin sih gitu. Baik. Berarti sangat ini sekali lagi kan? Sangat hemat ya. Tapi tadi sekali lagi mungkin harus dirasakan dulu ya. Betul. Harus mendengar dulu review seperti apa baru nanti mungkin masyarakat juga bisa lebih yakin lagi untuk menggunakan mobil listrik. Memang tugas kita memang sebenarnya juga buat mengedukasi konsumen sih sebenarnya untuk mobil listrik ini pemakaiannya seperti apa. Baik. Masih banyak yang bisa kita bahas Mbak Dian, masih menarik sekali diskusi kita pada hari ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda kita akan lanjut berdiskusi dengan Ibu Dian Asmahani. Dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia Tech Conference 2022, Exclusive Talks, Innovating Technology, Unlimited Dream.